Memiliki badan yang tembus pandang, mungkin itu adalah hal yang diinginkan bagi sebagian orang, karena bisa dapat melakukan hal apapun yang mereka inginkan. Lain dengan alur film yang akan kita ceritakan kali ini, seseorang yang menyalahgunakan kemampuannya untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Oke guys, waktunya Mimin menyapa kalian. Dimanapun kalian berada, gimana kabarnya hari ini? Apa masih jomblo aja? Oke, kalau begitu kalian satu server sama Mimin. Kalau jomblo pastinya bakal gabut terus dong. Tapi tenang, Mimin akan menemani masa-masa gabut kalian dengan menceritakan sebuah film yang berjudul Hollow Man 2. Film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2006, disutradarai oleh Claudio Va dan dibintangi oleh Peter Passinelli, Laura Regan, dan Christian Slater. Film ini menceritakan tentang sebuah tim yang menciptakan serum untuk dapat membuat makhluk hidup menjadi tidak terlihat. Sayangnya, percobaan tersebut gagal. Apakah mereka dapat menemukan penawarnya atau dapat menemukan solusi? Kalau penasaran, mendingan kita tonton videonya. Tapi sebelum kalian lanjut menonton, Mimin saranin untuk dukung channel Mimin terlebih dahulu dengan subscribe dan share channel kita. Mimin doain buat kalian yang subscribe dan share channel kita selalu diberi kebahagiaan. Oke, tak usah berlama-lama, siapkan posisi rebahan ternyamanmu, langsung saja kita on the way ke videonya. Di awal film, kita dipertemukan dengan Dr. Devin yang sedang mengajak ngobrol dengan seorang wanita cantik. Nampaknya, wanita cantik tersebut telah mempunyai pasangan dan diajak pergi oleh pasangannya. Wanita cantik itu pun meninggalkan Dr. Devin. Tak lama dari itu, tiba-tiba Dr. Devin seperti ada yang menyerang, tapi seseorang yang menyerangnya itu tidak terlihat. Dr. Devin itu pun dibawa ke toilet untuk dihabisi, dan seorang yang menyerang dengan transparan itu pun menanyakan di mana penawar itu sekarang. Lalu kemudian Dr. Devin itu pun menjawab bahwa penawar itu berada di lemari besi dan sulit untuk mendapatkannya. Devin mengatakan bahwa Maggie Dalton bisa membuat penawarnya. Ia dapat merangkainya dan melakukan penelitian. Devin terus memohon untuk dibebaskan dari ancaman tersebut hingga si transparan tersebut terlihat membuka pintu lalu pergi. Devin berusaha untuk menghubungi seseorang menggunakan ponsel miliknya, tapi tiba-tiba ponselnya diambil dan dibongkar. Ternyata seseorang transparan itu masih berada di sekitar Devin. Devin pun dibunuh di sayat lehernya menggunakan ponsel tersebut hingga darah Devin mengenainya dan ia dapat terlihat dari darah yang berceceran yang berada di tubuhnya. Hingga ada seseorang yang melihat Devin tewas di kamar mandi. Sampai akhirnya petugas medis pun datang dan menyelidiki kasus kematian Devin. Mereka bernama Detektif Frank dan Detektif Martinez. Mereka terus menganalisa kejadian yang nampak janggal karena pembunuh tersebut bisa pergi begitu saja tanpa ada seseorang yang mengetahuinya. Ketika detektif tersebut sedang menganalisa, tiba-tiba ada seseorang datang, yaitu bernama Dr. William Reisner dari Institut Reisner. Dia mengatakan bahwa Devin adalah salah satu stafnya. Dia tidak menyangka akan terjadi seperti ini mengenai daftar musuh yang sangat banyak yang mereka miliki. Ketika detektif Frank bertanya kepada William, salah satu jenderal mengatakan bahwa mereka akan mengambil alih dari kasus tersebut, tapi Frank menolaknya. Tapi jenderal tersebut sudah mendapat persetujuan dari pimpinannya. Akhirnya, detektif Frank dan Martinez pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Frank masih belum terima atas pemindahan kasus tersebut. Ternyata, atasannya tersebut masih memberikan kepercayaan kepada Frank untuk melanjutkan misinya tersebut, tapi dengan secara diam-diam. Frank dan Martinez pun pergi untuk melanjutkan misinya dengan mendatangi Dr. William, di mana mereka dipertemukan dengan Maggie Dalton dan mereka mulai bercerita tentang kejadian pembunuhan hingga Frank dan Martinez ditugaskan untuk menjaga Maggie di sekitar rumahnya. Frank mulai menutup semua area rumah Maggie agar keberadaan Maggie tidak dapat dilacak oleh orang transparan tersebut. Maggie bercerita kepada Frank bahwa dia masih
terikat dengan perjanjian rahasia, tapi tidak dapat menceritakannya kepada Frank karena ia sudah tidak bekerja di sana selama 6 bulan dan sekarang ia menjadi pengangguran. Setelah itu, Frank pergi keluar dan berjaga di luar rumah. She could probably melt concrete with those blue. Mars, it's heading north. I'll call it in anyway. 953. Scene berganti pada pasangan anak muda yang terlihat akan melakukan kegiatan perkembangbiakan. Mereka merekamnya. Nampaknya dari seorang wanita seperti menemukan hal aneh yang masuk ke dalam rekamannya. Ashley, there's nobody here. Hingga scene berpindah kembali di mana Heather yang mendatangi Maggie. Nampaknya sebagai kakak beradik, hubungan mereka seperti terlihat tidak harmonis hingga Heather pun meninggalkan Maggie. Tapi Heather berpesan kepada detektif Martinez untuk memastikan bahwa Maggie akan baik-baik saja. Ketika Heather mau pulang, ia merasakan keanehan ada sesuatu yang menginjak rumput hingga Martinez didatangi oleh seekor kucing dan Martinez masuk ke dalam rumah bersama kucing tersebut. Nampaknya Maggie mulai merasakan ada yang janggal hingga ia menelpon Frank dan Frank menyuruh Maggie untuk mengunci kamarnya. Martinez melihat sesuatu menginjak karpet hingga ada sesuatu yang jatuh. Martinez ada yang menyerang dari belakang yang menyebabkan terluka berlumuran darah. Lalu Frank memeriksanya ke dalam dan Frank yang melihat Martinez jatuh langsung menolongnya, tapi sayang Martinez telah tewas akibat serangan tersebut. Lalu akhirnya para tentara datang untuk membantu mereka. Di sana terlihat Maggie yang diseret oleh seseorang yang tidak terlihat masuk ke kamar dan ia meminta tolong kepada Frank. Mengetahui hal tersebut, Frank mencoba memasuki kamar Maggie dengan cara mendobraknya. Di sana Frank diserang oleh seorang yang tak kasat mata. Para tentara pun membantunya dengan menembakkan peluru ke berbagai arah hingga Maggie dan Frank pun keluar dari rumah tersebut. Ternyata di sini Frank dan Martinez telah dijadikan umpan untuk memancing manusia transparan tersebut. Jelas saja, Frank nampak marah karena hal tersebut menyebabkan Martinez tewas hingga terjadi ledakan yang cukup keras dan membuat semua orang yang berada di sana merasakan terkejut. Karena ada kekacauan tersebut, membuat Frank mengambil kesempatan untuk membawa Maggie dari tempat tersebut. Selama di perjalanan, Frank terus menanyakan kepada Maggie makhluk apa yang sedang mereka hadapi, tapi Maggie tetap menutupinya dan tidak mengatakannya kepada Frank. Ketika Frank menuju kantor polisi, di sana Frank dan Maggie dikejar oleh makhluk transparan tersebut hingga kewalahan. Ketika mereka menyeberangi jalan, Frank sempat tertabrak mobil, tapi untungnya tidak terjadi luka yang serius terhadap Frank. Hingga diikuti oleh makhluk tak kasat mata tersebut dan dia pun tertabrak mobil juga hingga terpental dan menyebabkan ia terluka. Hingga ia memasuki sebuah rumah. Karena akibat tertabrak tadi, tubuhnya mengalami luka sehingga darahnya dapat terlihat di tubuhnya. Hingga ia menyuntikkan sebuah serum ke tubuhnya agar dapat tidak terlihat kembali. Scene berpindah kepada Frank dan Maggie yang menemui atasan Frank ke kantor polisi. Di sana, Frank meminta waktu untuk ngobrol berdua bersama atasannya tersebut dan meninggalkan Maggie sendirian di dalam ruangan. Frank mengatakan bahwa dirinya telah dipermainkan. Mereka telah mengetahui makhluk apa yang sedang mereka hadapi. Atasannya tersebut meminta Frank untuk menghentikan pengintaian ini dan membiarkan Maggie ditahan dulu oleh tim FBI agar mereka dapat pulang ke rumah dengan tenang. Tapi Frank tetap ingin menyelesaikan kasus ini. Untuk sementara ini, Maggie akan dikurung dulu di sel tahanan agar bisa membuatnya aman. Tapi itu hanyalah akal-akalan Frank yang kemudian membawa Maggie kabur dari tempat tersebut menggunakan mobilnya. Hingga polisi mengetahui hal tersebut dan mengejarnya. I can't go back. Okay. William sangat ketakutan jika Maggie akan menceritakan yang sesungguhnya kepada Frank dan menyebarkannya, yang pastinya akan menjadi sangat kacau. Memanfaatkan momen ini, Frank terus memaksa Maggie untuk menceritakan semuanya. Maggie mulai mengatakan semuanya yang terjadi, bahwa 5 tahun yang lalu tim molekul biologi memecahkan kode yang membuat manusia menjadi tidak terlihat. Tapi program tersebut gagal karena mereka telah meninggal dunia
seluruhnya dalam waktu semalaman dan hanya tersisa 2 orang saja. Lalu Reznor mengulik program tersebut dan mencobanya kepada salah satu tentara dan mulai mengoperasikannya. Namun percobaan tersebut memiliki efek samping yang berbahaya, yaitu dapat merusak sel tubuh. Namun seharusnya ia mendapatkan serum penangkal, tetapi para tentara tersebut tidak memberikannya. Maka itulah alasan mengapa ia sekarang berkeliaran untuk mencari serum penangkal tersebut. Sampai anggota polisi yang lain terus melacak keberadaan Maggie, hingga manusia transparan tersebut mendatangi salah satu polisi dan akan menghabisinya dengan cara menusuk matanya hingga tewas. Scene berpindah kepada Frank dan Maggie yang memasuki sebuah lorong untuk memancing manusia transparan tersebut, hingga ada seseorang bernama Timothy. Ia adalah seorang kedua percobaan manusia tak terlihat tersebut. Di sana ia menjelaskan bahwa semua makhluk tak terlihat tidak dapat terkena cahaya. Salah satu anggota polisi perempuan menemukan anggotanya yang tewas, hingga ia melaporkan ke atasannya. Ternyata makhluk transparan itu bernama Griffin. Scene berpindah kepada Timothy yang bercerita tentang siapa saja yang tewas selama ini dibunuh. Jennings, Ninth Circuit Judge, broke CIA operations chief, fell off his fish, become more randomized. Maggie pun berpikir untuk menghentikan semua ini sebelum makin banyak korban yang terbunuh. Hingga Maggie memasuki lorong dan Frank menjaga di luar, yang lalu Griffin menyerangnya. Timothy memukul Griffin atau manusia transparan itu, dan Griffin menyerang balik Timothy hingga terpental. Lalu akhirnya ia masuk ke lorong yang di dalamnya ada Maggie yang masuk terlebih dahulu. Maggie pun merasa dirinya telah terkepung dan lari, hingga datanglah Frank dengan mobilnya dan membawa Maggie pergi dari tempat tersebut. Frank berniat ingin membawa Maggie ke suatu tempat untuk bersembunyi agar Maggie terjauh dari serangan Griffin, dan Frank akan menangani kasus ini sendiri. Scene berpindah kepada Heather yang sedang menonton berita dan disandra oleh Griffin. Di esokan harinya, Maggie mencoba menghubungi Heather tapi diangkat oleh Griffin, dan Griffin mengajak Maggie untuk bertemu dengan Heather sebagai Sandra. Di sana, Griffin tidak mau Maggie mengajak siapapun, tapi Frank ingin melindungi Maggie dengan mengintainya dari kejauhan. Tapi sepertinya keberadaan Frank diketahui oleh anggota polisi melalui kamera CCTV, hingga polisi mengepungnya. Karena merasa sudah terlanjur terkepung, Frank pun menyuntikkan serum tidak terlihat ke badannya. Sementara Maggie yang dibawa oleh manusia transparan tersebut menyiapkan serum penangkal untuknya agar dapat terus tidak terlihat. Karena Griffin tidak mau dicurangi Maggie, ia pun meminta serum itu disuntikan terhadap Maggie juga, hingga Maggie pun menyuntikan ke tangannya. Sampai setelah itu menyuntikannya ke Griffin. Tapi setelah menyuntikan serum tersebut, Griffin malah ingin membunuh Maggie. Tapi dengan pintar, Maggie menyemprotkan serum ke mata Griffin hingga membuat Griffin lengah. Dari situ, Maggie mempunyai kesempatan untuk lari dari tempat tersebut hingga Griffin mengejarnya. Tapi tiba-tiba Griffin diserang oleh tak kasat mata. Ternyata itu adalah Frank, karena ia menyuntikkan serum tersebut ke tubuhnya. Jadi kali ini Frank menjadi manusia transparan. Ia pun menyerang Griffin hingga Griffin terjatuh dari jendela. Mereka pun berkelahi hingga Griffin memukul Frank. Di sana, Griffin kembali ingin menghabisi Maggie. Tapi sebelum itu, Griffin terlebih dahulu menjadi terlihat, dan ternyata serum yang disuntikan ke tubuh Griffin itu adalah sebuah racun tikus, hingga membuat Griffin lemah keracunan. Mengetahui hal tersebut, Maggie pun mulai merasakan reaksi racun tikus tersebut, karena sebelum disuntikan ke Griffin, terlebih dahulu disuntikan kepada Maggie, hingga akhirnya Griffin akan membunuh Maggie, akan menusuknya dengan menggunakan skup pasir. Tapi sebelum itu, Griffin terlebih dahulu diserang oleh Frank. Ia menusuk Griffin menggunakan skop tersebut hingga tewas, dan film pun berakhir. Adegan film tersebut ditutup dengan Maggie yang diselamatkan oleh Frank membawanya ke rumah sakit, dan Maggie pun mengharapkan Frank kembali menemuinya. Oke guys, pesan yang bisa diambil dari film ini, semua kejahatan apapun akan kalah dengan sebuah kebaikan. Dan di sini Frank adalah seorang anggota detektif yang sangat bertanggung jawab. Ia rela mengorbankan dirinya menjadi tidak terlihat demi menyelesaikan sebuah kasus. Terima kasih sudah menonton video kita sampai selesai. Nantikan video-video kita berikutnya. See you, bye-bye.